Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada hari yang kemenangan ini kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya telah memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati hari kemenangan yang mulia ini, yaitu merayakan hari raya Idul Fitri di tahun 1444 Hijriah, setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Setelah 1 bulan lamanya penuh kita mengalami ibadah puasa, salat tarawih, qiraatul Quran, zikir dan salawat serta ibadah lainnya yang menyertai dalam perjalanan ibadah puasa kita. Hari raya Idul Fitri adalah salah satu bentuk syiar umat Islam. Di hari kemenangan ini mari kita mempertahankan kerukunan, persatuan dan kesatuan umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan pelaksanaan hari raya Idul Fitri tak lantas membuat kita berpecah belah. Terlebih lagi di zaman yang seperti saat ini, begitu maraknya berita, kabar dan bahkan fenomena kebohongan di antara kita yang semakin sulit terbendung. Berita hoax, ujaran kebencian, adu domba dan lain sebagainya telah menjadi ancaman nyata bagi kita semua, umat Islam, bahkan ancaman bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Tidak ada tujuan lain dari semua itu kecuali untuk memecah belah kerukunan umat dan mengadu domba bangsa kita. Dengan demikian,
Formula terbaik dalam menyikapi adalah dengan mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat mulia dalam Islam. Sebab persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengannya muncullah kebersamaan, kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis tentang pentingnya sebuah persatuan dan bahaya perpecahan, yang diriwayatkan dari Al-Qadha'i radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jama'atu rahmah wal farqatu adzabun. Persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Beberapa dalil tersebut telah memberikan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadap kita semua untuk menjaga persatuan dan kerukunan umat serta menjauhi permusuhan dan perpecahan. Dan seandainya terjadi sebuah perbedaan, itu adalah sebuah keniscayaan, karena pada dasarnya perbedaan yang dilarang adalah setiap perbedaan yang berdampak pada kehancuran dan perpecahan di antara umat Islam. Sehingga kita semua diharuskan pandai dan bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada. Jamaah kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, kerukunan dan persatuan harus kita pertahankan. Terlebih lagi kita sadari bahwa sebentar lagi kita semua akan merasakan atmosfer udara pesta demokrasi. Percaturan dunia politik, permainan elit, bahkan spekulasi strategi tak lama lagi akan berada di sekeliling kita semua. Apabila kita tidak sikapi secara bijak, semuanya akan berpotensi besar akan membawa dampak buruk. Silahkan memilih pilihan yang berbeda, namun berbeda pilihan itu jangan sampai mencederai kerukunan dan persatuan di antara kita semua. Persoalan pemimpin dalam Islam sangat krusial. Ia dibutuhkan dalam masyarakat ataupun komunitas, bahkan dalam lingkup yang sangat kecil sekalipun. Adanya pemimpin mengandalkan adanya sistem secara lebih terarah. Tentu saja pemimpin di sini bukan seseorang dengan otoritas mutlak. Ia dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang membuatnya harus berjalan di atas jalan yang benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ada 3 orang yang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis ini membuat kesan bahwa kepemimpinan adalah hal penting dalam sebuah aktivitas bersama. Perjalanan 3 orang bisa dikatakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil. Artinya perintah Nabi tersebut tentu lebih relevan jika diterapkan dalam konteks komunitas yang lebih besar, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan bernegara. Juga ada lingkup-lingkup aktivitas lainnya yang memerlukan kebersamaan. Hadirnya pemimpin membuat kerumunan massa menjadi kelompok atau jamaah yang terorganisasi. Ada tujuan, pembagian peran dan aturan yang ditegakkan bersama. Sebagai warga negara, kita harus berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah yang tidak lama lagi akan digelar, dengan menggunakan hak pilih kita, dengan ikut andil di dalamnya,
Berarti kita semua turut berperan aktif dalam melancarkan misi untuk menciptakan hubungan timbal balik dan keharmonisan antara agama dan negara. Namun yang menjadi tugas penting kita adalah bagaimana tetap menjaga kondisivitas selama pesta demokrasi ini berlangsung. Kita semua harus tetap memegang teguh dan memprioritaskan asas persatuan dan kesatuan. Karena kesatuan tidak hanya terbatas menjaga kita semua dari segala ancaman yang telah ada di depan mata, melainkan kesatuan sangat dibutuhkan demi menciptakan kemaslahatan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah karyanya yang monumental yang dikenal dengan kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan sia-sia. Indonesia ini seperti negara Madinah yang dibangun atas dasar kesepakatan antar elemen bangsa yang berbeda untuk hidup bersama di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita lagi untuk terus mempertahankan dan memegang teguh prinsip ini. Marilah kita jadikan Idul Fitri kali ini untuk kembali memahami fitrah dasar manusia. Fitrah yang diciptakan untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk merajut kembali tali kerukunan, kebersamaan dan persatuan bagi bangsa kita. Perkuat silaturahmi yang merupakan sebuah wasilah bagi kita untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperbanyak rezeki, bahkan dengan silaturahim bisa memperpanjang umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya serta menjadikan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والفاجرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah dari kami solat kami, puasa kami, tarawih kami, kekhusyuan kami, ibadah kami, dan sempurnakanlah yang kurang dari kami ya Allah yang Maha Pemurah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni atas kealpaan kami yang tidak bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepadamu. Ampuni atas kelalaian kami yang tidak memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa orang tua kami yang telah menjaga dan merawat kami sejak kecil sampai kami bisa mandiri. Pengorbanannya tak mampu kami balas, kasih sayangnya yang tak terbatas. Kami hanya bisa bermohon kepadamu ya Rabb, jangan engkau biarkan mereka menderita di usia tuanya. Jangan engkau usik mereka dan perlakuan dengan perlakuan kami yang tak pantas. Bahagiakan mereka berdua ya Rabb atas pengorbanan yang telah mereka membahagiakan kami selama ini. Ya Rabb, bagi orang tua yang telah mendahului kami, ampunkan segala kesalahannya, terangilah dan luaskanlah kuburnya, ringankan hisabnya, lindungi mereka ketika di yaumil mahsyar nanti ya Allah. Beratkan timbangan kebaikannya, mudahkan nanti melewati titian sirat, dan masukkan mereka dalam naungan surgamu ya Rabb. Kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan kami ilmu, jadikan ilmunya yang bermanfaat, yang selalu mendatangkan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Atas jerih payahnya membimbing kami, ampunkan dosa-dosanya, jauhkan mereka dari neraka ya Rabb, masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Begitu pula pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka petunjukmu agar mereka bisa membawa bangsa ini lebih baik lagi, menjadikan masyarakat lebih sejahtera di bawah kepemimpinan mereka. Ampunkan segala kesalahan mereka dan masukkan mereka ke dalam golongan pemimpin yang adil. Ya Rabb, kuatkan ikatan persaudaraan dan ikatan ukhuwah di antara kami. Jauhkan kami dari segala silang sengketa. Jangan karena perbedaan pilihan yang membuat kami terpecah belah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima daripada kami, dari amalan kami ya Rabb. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.